Kalau kamu tiba-tiba sering ngerasa gelisah, kepikiran seseorang tanpa alasan, atau tiba-tiba mimpi tentang seseorang yang enggak kamu duga, itu bukan kebetulan. Leluhurmu bilang, ada yang nungguin kamu, dan sekarang semesta sedang membuka jalan untuk kalian terhubung kembali. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu bilang kamu ada yang nungguin. Siap-siap terhubung. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang keluar adalah Page of Cups. Kartu ini membawa serta pesan yang manis dan penuh harapan. Seolah-olah ada seseorang yang sedang memikirkanmu dengan hati yang penuh kasih. Page of Cups melambangkan imajinasi, perasaan, dan kepekaan emosional yang mendalam. Dalam konteks ini, dia merasakan bahwa sesuatu yang indah dan berharga belum sepenuhnya hilang antara kalian berdua. Seakan ada sebuah ikatan tak kasat mata yang terus menghubungkan hati kalian meskipun jarak dan waktu telah memisahkan. Dalam petualangan hidupnya, saat-saat ketika dia mengingatmu hadir dalam bentuk bisikan lembut dari kenangan-kenangan indah yang pernah kalian bagi. Mungkin ada saat-saat di mana dia terdiam dalam pikirannya, merenungkan berbagai momen manis di antara kalian, merasakan koneksi yang begitu kuat, sehingga segala sesuatunya tampak semudah saat kebersamaan kalian. Kenangan itu seringkali muncul seperti kilas balik, membawa keceriaan dan kebahagiaan saat bisa melihat wajahmu, mendengar tawamu, dan berbagi cerita-cerita kecil yang membuat hari-harinya terasa lebih berwarna. Dia mungkin juga merenungkan bagaimana perasaannya terhadapmu tidak pernah memudar, meskipun waktu telah berlalu. Kartu Four of Wands muncul dengan membawa pesan keindahan dan keutuhan. Kartu ini melambangkan bentuk perayaan, stabilitas, dan kebahagiaan dalam hubungan. Ini menunjukkan bahwa ikatan di antara kalian memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam pandangannya, saat bersamamu adalah saat-saat yang membuatnya merasa seperti di rumah. Mungkin, dia pernah membayangkan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Berkumpul bersama teman-teman dan keluarga, merayakan berbagai pencapaian, dan menciptakan momen-momen berharga yang tak terlupakan. Dalam imajinasinya, dia mungkin juga membayangkan bagaimana kalian akan membuat tradisi baru, merayakan momen spesial bersama, serta menciptakan kenangan yang akan diceritakan kepada anak-anak kalian kelak. Semua itu menciptakan suatu rasa harapan yang mendalam, seolah-olah ada sudut pandangnya yang selalu mengingat bahwa cinta yang pernah ada itu jauh lebih dari sekadar hubungan biasa. Seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang menunjukkan bahwa hubungan ini tidaklah sempurna. Ketika kartu Ten of Wands muncul, itu menandakan bahwa dia merasakan beban dan tantangan yang tidak bisa dihindari dalam hubungan ini. Beban ini bukan hanya beban fisik, tetapi juga beban emosional dan mental yang mencoba dia bawa sendirian. Rasanya seperti ada keinginan di dalam hatinya untuk menjaga hubungan ini tetap hidup. Tetapi dia juga merasakan tekanan dari berbagai tanggung jawab yang harus dia jalani. Mungkin ada ekspektasi dari diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang semakin berat, seakan mengujinya untuk menjadi yang terbaik. Semakin ia berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, semakin berat beban itu terasa. Dan inilah yang membuatnya merasa terjebak. Dia berpikir tentang semua harapan yang pernah ada, namun saat ini, semuanya membebani pikirannya yang penuh kekhawatiran. Di tengah semua ini, dia merasa terasing, dan keputusan untuk mundur tampak sebagai satu-satunya jalan yang bisa diambil untuk melindungi dirinya sendiri. Hal ini bukan karena kurangnya rasa sayang, melainkan semata-mata karena perasaannya yang dalam menimbulkan banyak keraguan dan rasa tidak aman. Dia merasa terperangkap dalam siklus harapan yang menghimpit. Mungkin juga ada perasaan bahwa ia tidak pantas mendapat cinta yang begitu tulus. Dan dalam keputusasaannya, langkah mundur itu dianggap sebagai pilihan terbaik untuk melindungi kedamaian dalam diri sendiri. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa dia tidak pernah benar-benar melepaskan perasaan itu.
Dalam hatinya yang paling dalam, ada harapan bahwa suatu saat, ketika segala sesuatunya telah lebih stabil dan dia merasa lebih kuat, akan ada kesempatan untuk memulai kembali. Dengan kehadiran kartu Seven of Pentacles, kita melihat lebih lanjut tentang proses berpikirnya. Dia masih sering menengok ke belakang, berpatokan pada kenangan-kenangan yang pernah kalian ciptakan bersama, menilai hasil dari semua usaha dan cinta yang pernah dicurahkan dalam hubungan ini. Dalam refleksinya, dia mempertanyakan apakah semua yang telah kalian bangun itu layak untuk diperjuangkan. Dia merasa seolah sedang menunggu, menantikan saat dimana kerja keras dan komitmen yang tercurah dapat membuahkan hasil yang baik. Di dalam pikiran dan perasaannya, terdapat harapan bahwa semuanya belum terlambat, bahwa cinta yang ada di antara kalian bisa tumbuh kembali. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa perjalanan ini tidak sia-sia dan bahwa ada makna di balik semua perjuangan yang telah dilakukan. Keterpakuan dalam perenungan ini seringkali membuatnya terjebak dalam dilema. Haruskah dia berusaha lebih keras untuk mendekatmu, atau haruskah dia membiarkan semua itu berlalu dan move on? Setiap kali dia mengenang momen ketika kalian berbagi tawa, kerinduan itu terus membara. Dia merindukan kehangatan yang hanya datang dari satu sama lain. Energi cinta yang kuat kembali muncul ketika kartu Two of Cups muncul dalam bacaan. Dalam konteks ini, dia sangat merindukanmu dan ingin sekali kembali menjalin hubungan yang erat. Kartu ini menandakan bahwa ada penginginan dari kedalaman hatinya untuk terhubung kembali secara emosional. Dia tidak hanya menginginkan rekonsiliasi, dia ingin merajut kembali rasa cinta yang pernah ada dengan membawa elemen kejujuran dan kerentanan. Ini adalah tentang saling berbagi, saling menerima, dan menjalin ikatan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dia membayangkan bagaimana cara terbaik untuk mendekatimu, bagaimana cara membangun kembali kepercayaan dan rasa aman yang mungkin telah rusak. Di saat yang sama, dia sangat menyadari akan luka di masa lalu yang masih membekas. Kartu Three of Swords menghadirkan kenyataan pahit bahwa patah hati yang dialami, baik dari pihakmu maupun pihaknya, belum sepenuhnya sembuh. Setiap luka memiliki cerita, dan dalam hal ini, setiap kenangan menyakitkan menjadi penghalang yang harus diatasi jika ingin melanjutkan. Ini adalah yakin bahwa walaupun cinta bisa menyembuhkan, luka emosional memerlukan waktu untuk pulih. Kasa ini bisa menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran yang membuat salah satu atau kalian berdua merasa ragu untuk mengambil langkah menuju rekonsiliasi. Kesadaran atas luka ini menunjukkan pentingnya proses penyembuhan dan penerimaan. Anggapan bahwa cinta harus dihadapi dengan kejujuran dan sikap saling menghargai satu sama lain. Akhirnya, kartu Page of Swords menunjukkan bagaimana dia masih memperhatikanmu dari jauh. Kehadirannya mencerminkan rasa ingin tahunya yang mendalam tentang keadaanmu saat ini. Apa yang kau lakukan, bagaimana hidupmu, dan apakah masih ada ruang untuk dia dalam cerita hidupmu. Mungkin di media sosial, dia mengamati setiap langkahmu dengan penuh perhatian. Ia ingin tahu apakah kamu masih menyimpan harapan untuk hubungan ini. Kecuai rasa cinta, dia merasa ketidakpastian semakin menjadi-jadi. Dia mencari tanda, petunjuk untuk mengetahui apakah kamu masih terbuka pada kemungkinan untuk menjalin hubungan kembali. Dalam pikiran dan hati kecilnya, dia berharap, setidaknya ada sedikit celah yang bisa dimasuki harapan. Dalam perjalanan emosional ini, muncul pula kartu Seven of Cups, menandakan bahwa kini semesta membuka banyak kemungkinan di depanmu dan dia. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul kebingungan dan keraguan yang menghantui pikiran. Haruskah dia mengambil langkah untuk mendekatkan diri padamu? Apakah ini saatnya untuk meraih kembali peluang cinta di antara kalian, atau sebaliknya? Apakah lebih baik untuk tetap menjaga jarak? Pertanyaan ini terus-menerus berputar dalam pikirannya, menciptakan ketegangan antara harapan dan ketakutan. Dia ingin percaya bahwa ada peluang untuk menghidupkan kembali rasa cinta yang sempat ada. Namun ketakutan untuk terluka lagi menghantuinya. Walaupun begitu, satu hal yang pasti, kamu adalah suatu keindahan yang sulit dia lupakan. Dalam bayang-bayang kenangan, kamu tetap menjadi sosok yang spesial dan tidak tergantikan. Pesan yang dihadirkan di sini sangat jelas dan mendalam.
Leluhurmu seakan mengingatkan bahwa ada seseorang yang tetap membawa namamu dalam doanya setiap malam. Mungkin ini saatnya bagi kamu untuk mulai mendengarkan suara hati dan intuisi yang ada dalam dirimu sendiri, membuka hatimu, dan mengamati siapa yang berada di sekitarmu. Koneksi ini belum benar-benar selesai, dan benih cinta ini perlahan-lahan masih tumbuh di dalam hatinya, diam-diam dalam keheningan yang lebih dalam. Saatnya untuk menyemai harapan dan memberi peluang untuk cinta tumbuh kembali. Ini adalah saat yang penuh dengan potensi. Saat di mana kalian berdua bisa memulai kembali perjalanan yang lebih baik. Jika kalian dapat mengatasi rasa sakit dan merangkul keindahan di masa depan, mungkin kalian bisa membangun kisah cinta yang baru, lebih kuat, dan lebih makna. Dengan penuh keinginan dan harapan, mari kita ungkapkan niat tulus untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di masa depan. Lepaskan rasa sakit lama dan bangun kembali basis hubungan yang kokoh dari kejujuran, kerentanan, dan saling mendukung satu sama lain. Keduanya hanya perlu waktu untuk merenung dan memahami satu sama lain, agar rasa sayang yang tumbuh dapat kembali diperbaiki dan diperkuat. Memang terus menciptakan kilau dalam hubungan ini adalah tantangan. Tetapi satu hal yang pasti, cinta yang sejati memiliki daya juang yang kuat dan berpotensi untuk bertahan melalui berbagai macam ujian yang menyertainya. Ini adalah saat yang mengundang kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana harapan dan cinta merajut kembali berbagai potensi yang telah ada. Cinta ini layak untuk diperjuangkan, dan keindahan serta keajaiban hidup ini sudah menunggu untuk enggan menyambut kalian berdua. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2020 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.